Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, beliau Kiai Haji Mutawakil Alallah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, beliau Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan tidak lupa pula dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf, beliau Ustaz Swabirin SPDI MPD. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Titi Mugiati dari program Studi Manajemen Keuangan Syariah yang akan mempresentasikan tentang hasil resume saya dengan judul Studi Pemikiran Al-Ghazali tentang Aktivitas Produksi Perspektif Ekonomi Islam. Baik, langsung saja. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian studi tokoh yang mengkaji mengenai pemikiran Al-Ghazali tentang produksi. Hasil temuan yang menyatakan bahwa aktivitas produksi menurut pemikiran Al-Ghazali sama dengan Adam Smith. Setelah 7 abad kemudian, setelah Al-Ghazali, di mana menurut Al-Ghazali atau produk hal ini hampir sama dengan yang contohkan Adam Smith dari produk atau penelitiannya. Dalam pemikirannya, Imam Al-Ghazali lebih memfokuskan aktivitas produksi kepada saling kerjasama, koordinasi dan pembagian kerja sehingga lebih dapat mempercepat proses produksi. Selain itu, dapat mempercepat waktu produksi karena ada pembagian kerja sesuai dengan keahliannya. Dalam hal bisnis, Al-Ghazali pun tidak melarang adanya persaingan, namun dalam kata persaingan menurut Al-Ghazali itu lebih kepada persaingan yang menimbulkan ketidakadilan dan kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian pihak lainnya. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang membahas masalah ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Terdapat beberapa kecikawan musim yang telah mengembangkan gagasan-gagasan ekonomi Islam sehingga dapat membantu para kegiatan ekonomi. Terdapat 3 macam, yaitu kegiatan produksi, yang kedua itu ada distribusi, dan yang ketiga itu ada konsumsi. 3 aktivitas ini harus berjalan bersamaan karena mempunyai tujuan yang sama. Jika tujuannya ini kacau, maka manusianya akan ikut kacau. Salah satu dari aktivitas ekonomi yang akan dibahas adalah kegiatan produksi ekonomi, di mana tujuannya dari produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tujuan-tujuan kebutuhan produksi dalam Islam itu sendiri ada 4. Yang pertama itu ada untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang kedua itu untuk membangun dan kemakmuran bumi, yang ketiga itu untuk kemaslahatan masyarakat, yang keempat itu untuk kemaslahatan keluarga. Keempat tujuan tersebut membuat produksi dalam memenuhi kebutuhan itu sangat penting karena digunakan untuk memenuhi kelangsungan hidup manusia. Imam Al-Ghazali adalah seorang yang jadi kawan yang haus akan ilmu, serta karya Imam Al-Ghazali sangat banyak dikenal oleh kalangan muslim. Bahkan dengan karyanya, Al-Ghazali dikenal tidak hanya oleh kalangan muslim saja, akan tapi sehingga kalangan yang bukan muslim. Pemikiran Al-Ghazali ini lebih berfokus kepada kehidupan sosial manusia. Beliau melakukan studi keislaman yang sangat luas untuk mempertahankan ajaran Islam. Oleh karena itu, karya tulisannya tidak fokus kepada ekonomi Islam saja. Salah satu pemikiran Imam Al-Ghazali yang berfokus produksi, di mana beliau memberikan gagasan produksi barang-barang untuk kebutuhan dasar manusia dapat membantu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dalam tujuannya ini akan membahas pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai aktivitas produk. Poin selanjutnya itu tentang konsep ekonomi Imam Al-Ghazali. Dalam pemikirannya mengenai ekonomi Islam lebih berfokus tentang sosioekonomi yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Karya tentang kesejahteraan ekonomi ini merupakan dasar dari sebuah karyanya karena membahas seluruh aspek aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dasar dari itu semua adalah kemaslahatan yang didasari atas 5 tujuan
dasar, yaitu yang pertama itu adalah akal atau akal, yang kedua itu jiwa atau nafas, yang ketiga itu ada agama atau ad-din, yang keempat itu ada kekayaan atau mal, serta keturunan atau keluarga atau nasab. Nah, dari kelima ini, dasar Imam Al-Ghazali membagi kebutuhan manusia menjadi 3 jenis, yaitu kebutuhan dasar yang meliputi sandang, pangan, dan papan, dan yang kedua yaitu kebutuhan pendamping yang biasanya bersifat kesenangan sehari-hari, dan yang ketiga itu ada kebutuhan yang bersifat kemegahan atau kemewahan. Biasa kelompok ketiga ini lebih kepada mempercantik diri dan bisa menghias kehidupannya. Imam Al-Ghazali membuat gagasan dalam hal mencakup kebutuhan hidup manusia. Beliau menyampaikan bahwa gagasan dengan mengkritik seorang yang hanya berusaha menyambung hidup saja, gagasan berupa jika orang itu tetap tinggal pada tingkatan subsisten atau sat al-ramak dan menjadi sangat lemah, angka kematian dan akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan binasa. Selanjutnya hancur karena kehidupan dunia adalah persiapan bagi semua manusia. Untuk poin selanjutnya ini ada aktivitas produksi pemikiran Imam Al-Ghazali, yang mana produksi merupakan kegiatan yang tujuannya untuk menambah guna dari suatu barang atau mengubah barang yang masih mentah menjadi barang yang siap makan. Di dalam produksi terdapat aktivitas dari produksi suatu barang, sedangkan aktivitas produksi itu menurut pemikiran Al-Ghazali adalah lebih mementingkan sosial dan ketimberatkan kepada perlunya kerjasama dan koordinasi. Fokus utama dari pemikiran Imam Al-Ghazali adalah tentang bagaimana aktivitas produksi yang sesuai dengan dasar-dasar etika Islam dan dalam dunia kerja dalam Islam, karena Al-Ghazali memandang bahwa bekerja itu merupakan bagian dari ibadah. Imam Al-Ghazali ketika membahas tentang mengenai berbagai macam aktivitas produksi sangat fokus dan memperhatikan cukup besar mengenai berbagai macam aktivitas produksi sebuah masyarakat, termasuk hierarki dan karakteristiknya. Yang pertama itu ada produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial, yang mana Imam Al-Ghazali menganggap bahwa kerja itu merupakan bagian dari ibadah seseorang. Bahkan beliau memandang produksi barang-barang dasar merupakan sebuah kewajiban sosial atau disingkat dengan fard al-kifayah. Dan bila seperti hukum fard dan kifayah, hal ini berarti jika ada sekelompok orang yang berkecimpung di dunia usaha untuk mencakup kebutuhan masyarakat, maka seluruh kewajiban masyarakat telah terpenuhi. Namun sebaliknya, jika tidak terdapat seorang yang melibatkan diri dalam kegiatan untuk mencakup kebutuhan pokok masyarakat atau tidak jumlah yang produksi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, maka semua akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Yang kedua, itu ada hierarki produksi, yang mana klarifikasi aktivitas produksi. Imam Al-Ghazali mengelompokkan ke dalam 3 kategori dan klarifikasi. Produksi ini hampir mirip dengan klarifikasi yang ada dalam ekonomi kontemporer, yaitu yang pertama itu ada primer atau agrikultur, sekunder atau manufaktur, tersier atau jasa. Tugasnya pun hampir sama, sedangkan dalam klarifikasi aktivitas produksi menurut Imam Al-Ghazali sebagai berikut. Yang A itu ada industri dasar, yang mana merupakan industri-industri yang berfungsi untuk menjaga keterlangsungan hidup manusia. Sekelompok ini terdiri dari 4 jenis aktivitas, yakni agrikultur untuk makanan, tekstil untuk pakaian, konstruksi untuk perumahan, dan aktivitas negara termasuk penyediaan infrastruktur khususnya untuk memfasilitasi produksi kebutuhan barang dasar yang sangat dibutuhkan atau menjadi bahan pokok atau masyarakat. Yang B itu ada aktivitas menyongkok atau penunjang, yaitu merupakan aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dalam seperti eksplorasi dan pengembangan tambang serta sumber daya hutan. Yang C itu ada aktivitas payongo atau
tahapan produksi atau spesialis dan keterkaitan. Aktivitas komplorer atau pelengkap yaitu merupakan aktivitas pelengkap dari kedua aktivitas di atas, contohnya penggiling dan pembakar produksi agrikultur. Yang ketiga itu ada tahapan produksi spesialis dan keterkaitan, yang mana Imam Al-Ghazali mengangkut dengan adanya tahapan produksi yang beragam sebelum produksi tersebut siap dikonsumsi. Dari beliau menyadari akan adanya proses produksi atau kata lainnya mata rantai dan produksi atau saling berkaitan. Dalam hal ini beliau menyatakan bahwa petani memproduksi gandum, tukang ngiling mengubahnya menjadi tepung, lalu tukang roti membuat roti dari tepung tersebut. Pernyataan Imam Al-Ghazali tersebut menggambarkan bahwa dalam aktivitas produksi terdapat tahapan produksi sebelum berdasarkan keahlian masing-masing, sehingga akan menghasilkan produksi yang berbeda-beda dalam memproduksi suatu barang. Dari ulasan di atas, jika disambungkan dengan masa sekarang, banyak terjadi kecurangan-kecurangan dalam hal bisnis, termasuk proses produksi atau ketidakadilan dan bersaing, serta terdapat produk-produk yang menyayai dari nilai-nilai yang bertentangan dengan Al-Quran dan agama, yang mana dapat menyebabkan beberapa gagasan Al-Ghazali dalam hal berbisnis yang sesuai dengan ajaran ekonomi Islam, yaitu yang pertama itu ada menyimbang antara dunia dan akhirat. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan dan kehidupan ini akan kembali kepada akhirat. Untuk itu di dalam dunia hendaknya melakukan kebaikan-kebaikan seperti mencari ilmu, mencari nafkah dengan cara yang halal, melakukan persaingan bisnis dengan cara yang sehat dan sesuai dengan ekonomi Islam, karena Islam bekerja itu adalah sebagian dari ibadah. Jadi kesamaan dari kedua tokoh ini, yaitu Al-Ghazali dan Adam Smith, adalah sama-sama menganggap bahwa sangat penting untuk para produsen maupun pembisnis untuk menyimbangkan antara dunia akhirat sama-sama, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang perilaku selama hidupnya di dunia, dan tujuan manusia di dunia adalah untuk memperoleh ataupun menebarkan kebaikan. Yang kedua itu tidak mementingkan diri sendiri dan tidak tamak dalam berbisnis. Imam Al-Ghazali mengungkapkan bahwa dalam berbisnis hendaklah menjauhi dari hal yang menentang diri sendiri dan sifat ketamaan, karena itu akan membawa kepada dampak negatif bagi diri sendiri, dan hendaknya dalam berbisnis itu kita harus merasa cukup terhadap apa yang telah dibutuhkan untuk terdapat apa yang kita inginkan, agar bisa selalu bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian dalam hal tidak boleh tamak atau serakah hal itu supaya dapat memberikan peluang bagi orang lain untuk mendapat rezeki juga, bukan malah mengambil semua lahan dan tidak memberikan orang lain kesempatan dalam menghasilkan rezeki. Seperti halnya ketika kita memproduksi barang banyak, kita membutuhkan bertujuan orang lain atau para pekerja untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dengan cara berbagai pekerjaan sesuai dengan kemampuannya, sehingga memberikan peluang kerja untuk orang lain. Yang ketiga itu ada profesionalisme, yang mana Imam Al-Ghazali selalu mengatakan bahwa penguasaan terhadap pendidikan ataupun ilmu dalam berekonomi merupakan suatu kewajiban bagi seluruh individu, terutama untuk menjalankan bisnis bagi orang pembisnis, karena dengan adanya pengusaha, ilmu ekonomi dapat mengurangi adanya kerugian bagi pembisnis maupun orang lain. Dalam hal ini, Adam Smith juga berpendapat bahwa apabila para produsen atau pembisnis sudah memiliki pengetahuan yang memenuhi atau sudah memproses, maka para pembisnis akan terhandal dan yang namanya kerugian, karena dalam usaha tidak adanya modal saja yang butuhkan, melainkan juga skill atau pengetahuan, sehingga akan dapat manajemen usahanya dengan baik. 4. Itu ada persaingan secara sehat.
Yang mana dalam dunia bisnis sekarang banyak terjadi persaingan yang tidak sehat, di mana persaingan yang tidak sehat ini persaingan yang menghalalkan cara apapun untuk dapat mencapai keinginannya. Hal ini sangat dilarang oleh Islam karena adanya melanjutkan kepada kemusyrikan dan tidak percaya kepada ketentuan Allah lagi. Seperti persaingan yang tidak sehat dalam hal produksi, yaitu adanya black marketing yang merupakan produk pasar gelap atau ilegal, yang mana proses masuknya barang black market ini dilakukan tanpa dikenai bea cukai atau pajak yang harus ditanggung ketika barang akan masuk dan keluar negara. Dengan kata lain, produksi yang masuk tidak resmi dan berbuat harga jadi pun lebih murah dibanding dengan harga yang resmi atau ilegal ini tentu saja menyalahi aturan negara. 5. Itu ada perilaku dalam berbisnis. Menurut Imam Al-Ghazali, perilaku bisnis harus mempunyai sikap dan perilaku yang baik terhadap sesama perilaku bisnis yang terlibat. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa terdapat dua hal yang harus dilaksanakan oleh para perilaku bisnis untuk bisa mencapai pada perilaku bisnis yang baik, yaitu adil dan ihsan, di mana adil yang dimaksud adalah tidak melakukan kezaliman kepada sesama. Kata lain adalah tidak berbuat deslimi kepada orang lain seperti hal agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Adam Smith dalam kategorinya juga mencontohkan tentang invisible hand atau tentang yang terlihat dalam teori ini. Pada intinya pengusaha bisa bersaing dengan jangka panjang dengan baik, di mana jika produsen atau pembimbing mementingkan kebaikan, maka sepertinya diri akan otomatis dapat membantu untuk kepentingan masyarakat, dan juga pihak produsen atau pembisnis akan mementingkan curangan konsumen, maka stamis akan merugikan bagi pihak konsumen dan masyarakat setempat. Pikiran dari kedua tokoh ini, yaitu Imam Al-Ghazali dan Adam Smith, dalam perilaku bisnis sebenarnya hampir sama, yaitu jika kita tidak berbuat kebaikan atau perilaku yang positif, maka itu akan kembali kepada diri kita sendiri dan akan mendapat keuntungan diri apa yang telah kita kerjakan, dan sebaliknya jika perlakuan kita buruk terhadap sama, maka kena kembali kepada kita sendiri. Baik, kesimpulan dari resum saya atau yang sudah dijelaskan oleh saya itu adalah dalam hal aktivitas produksi, Imam Al-Ghazali lebih mementingkan kepada kewajiban sosial atau fard al-kifayah, di mana negara harus bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan produk masyarakat. Al-Ghazali membagi aktivitas produksi menjadi 3 kelompok, yaitu bahan dasar, bahan penunjang, dan bahan pelengkap. Yang ketiganya harus sambang dan saling melengkapi sehingga menghasilkan barang siap pakai. Terdapat beberapa tahapan produksi untuk menghasilkan barang siap pakai. Hal ini tentunya membutuhkan tugas masing-masing yang disesuaikan dengan kemampuan dan produksi, dan meningkatkan efisien waktu untuk menghasilkan suatu produksi. Di dalam hal bisnis, Al-Ghazali mengakui adanya persaing, namun persaing yang dimaksud Imam Al-Ghazali adalah persaingan yang secara sehat, sehingga tidak membuat ketidakadilan atau kecurangan dalam suatu bisnis. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.